Sudah bersama kami Ketua Forum Masyarakat Peduli Sungai Wolowona sekaligus Kepala Desa Datu Soko Barat, Bapak Ferdinandus Watu. Selamat pagi Pak Ferdi. Ya, selamat pagi. Ya, Nando saja ya, saya sebutnya Pak Nando ya. Boleh. Biar lebih familiar ini. Nah Ya. ini kalau bicara soal Sungai Wolowona yang katanya ini dari forum sendiri sudah berencana menjadikan Wolowona ini sebagai objek wisata. Sebenarnya apa nih sisi menarik dari Sungai Wolowona ini sehingga forum masyarakat peduli memperjuangkan Sungai Wolowona sebagai salah satu objek wisata di ND ini, Pak Nando? Baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan bahwa Forum Masyarakat Peduli Sungai Wolowona ini sendiri memang sudah dibentuk sejak tahun 2017 dan misalnya Bapak dari Bupati sendiri, lalu kita membawahi 32 desa dari 5 kecamatan dari hulu mata air Sungai Wolowona itu sendiri, dari Desa Wologai sampai dengan Dinanganesa. Dan sepanjang itu menjadi keterlibatan dari masyarakat juga, para tutua adat dan juga para pemangku kepentingan, yakni kepala desa dan stakeholder yang ada. Dan kita sudah membentuk dalam 3 zona titik. Ada di bagian yang hulu, ada tengah dan bagian hilir. Dan masing-masing titik-titik ini kita rencana untuk menjadikan objek wisata baru dalam konsep, karena kita ingin pemanfaatan air yang ada itu lebih maksimal. Bahwa selama ini kan selain untuk penggunaan untuk PDAM untuk air minum, lalu juga untuk listrik, lalu juga masyarakat untuk penggunaan irigasi, karena kita lebih memaksimalkan kali ini atau sungai ini sebagai potensi untuk konservasi untuk masa depan. Dan pemanfaatan sungai ini tidak hanya sebatas dia untuk pengairan dan lalu juga, tetapi ada nilai tambah di balik itu dengan konsep pariwisata memanfaatkan sungai yang ada. Menuju ke sana memang sudah ada kajian penelitian yang sudah dilakukan. Kita juga kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai. Ibu Satker OSDA juga sendiri, dia membuat penelitian terkait dengan mata air ini sendiri juga, dari Sungai Wolowona ini dari hulu sampai hilir kurang lebih panjang 56 km. Dan sepanjang ini perlu diketahui bahwa di NTT sendiri baru ada 3 forum masyarakat di sungai. Yang pertama di Wolowona, yang kedua di Dendeng, yang satunya di Belu kalau tidak salah. Dan tiap tahun itu kita ada selalu forum sungai se-Indonesia. Itu ada selalu konferensi sungai untuk seluruh Indonesia untuk bagaimana memanfaatkan sungai sebagai sarana konservasi tapi juga edukasi, yang mana di dalamnya juga pemanfaatan sungai untuk objek wisata sebagai penambahan nilai ekonomi yang baru. Dan begitu kami kemarin sudah diskusi juga dengan Pak Kepala Balai dan juga Pak Angelo sebagai ketua salah satu anggota DPD terkait dengan ini, bagaimana memanfaatkan sungai ini sebagai potensi wisata. Dan dalam rencana menuju ke sana kami rencana untuk membuat semacam sekolah sungai. Sekolah sungai itu seperti apa? Ya? Itu suatu konsep di mana kita mencoba memanfaatkan dulu anak-anak generasi muda, komunitas-komunitas yang ada, bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab kita bersama. Kami di sini forum hanya membantu untuk memfasilitasi dan juga bagaimana melihat inisiatif-inisiatif dari komunitas yang mana saja yang selama ini sudah berkolaborasi, mendukung bersama untuk proteksi ini sungai ini. Supaya bisa pengembangannya lebih baik dan lebih optimal. Dan dalam rencana kita adalah ada berbagai macam atraksi wisata yang bisa kita manfaatkan dan melalui sungai itu sendiri. Misalnya kita kemarin di Solo kita rencana membuat satu festival yang dalam hubungan dengan adat, itu misalnya Tukra. Itu bagaimana untuk Tukra, lalu juga yang pemanfaatan sungai untuk misalnya wisata rafting atau misalnya arum jeram dan sekian. Itu yang kita mencoba untuk mendesain ini dalam satu konsep, satu kesatuan. Yang untuk kita sangat mengharapkan masyarakat, karena menjadi persoalan utama kita di sini masih budaya kita masih buang sampah sembarangan. Ya, itu kendala juga ya. Nah, itu kendala karena di sepanjang beberapa meter yang kilometer 17 yang sekitarnya itu biasa menjadi tempat untuk orang buang sampah dan sekian, dan juga perilaku kita sepanjang sungai juga masih membuang sampah yang sembarangan. Dan ini memang butuh kolaborasi dengan banyak pihak
para pemangku kepentingan, masyarakat adat, dan juga para kepala desa dan orang komunitas-komunitas pencinta alam untuk berkolaborasi. Nah, itu. Baik, Pak Nando, Pak Kades. Nah, ini kalau bicara soal kendala tadi, seperti yang Anda katakan bahwa salah satunya adalah perilaku masyarakat yang suka membuang sampah, dan ini menjadi pemicu juga ya sering terjadinya banjir di Sungai Wolowona. Nah, itu kalau faktor non alamiah, kita tahu bersama bahwa Sungai Wolowona ini juga selain faktor non alamiah tadi juga ada faktor alamiah yang mendominasi ya penyebab terjadinya sering banjir di bantaran sungai ini, apalagi kalau curah hujan yang cukup ekstrim seperti itu. Nah, apakah Anda tidak dari forum sendiri melihat bahwa ini juga salah satu permasalahan nih sewaktu-waktu kalau terjadi banjir seperti itu yang beberapa tahun silam sering terjadi di bantaran sungai ini, Pak Nando? Baik, kehadiran forum ini sebagai forum memang independen untuk mencoba menjembatani, karena kami juga sudah memfasilitasi dengan para kepala desa, dengan keterwakilan dari masing-masing lokasi untuk mempermudah sehingga ketika ada bencana atau apa supaya langsung responnya cepat dan kita langsung mengkomunikasikan selain ke pemerintah di tingkat kabupaten tapi juga langsung ke provinsi melalui balai raya sungai dan saat itu juga langsung ke Kementerian PUPR. Itu kan berada di bawah itu karena kita ada forum sungai seluruh Indonesia dan itu bergabung dengan teman-teman se-Indonesia dan bagaimana untuk memanfaatkan yang ada, melaporkan juga kendala-kendala, lalu juga kejadian-kejadian luar biasa, misalnya banjir dan sekian, sehingga bisa ditangani secara cepat. Karena atas nama forum dan ini membawai ada sekitar 32 desa, jadi lebih keterwakilan, tidak lagi ada ego hanya satu tempat saja, ada tempat lain, tapi menyatukan satu persepsi yang sama untuk ini juga menjadi bagian hadirnya forum ini juga untuk menangani hal itu, sebatas bahwa untuk pariwisata dan ini suatu bagian kecil dari program kita, tapi bagaimana kita mencoba melihat persoalan-persoalan yang ada di sepanjang sungai ini untuk bisa ditangani, misalnya ada bencana densial itu lapor secara cepat supaya bisa ditangani, misalnya untuk Bonjong dan sebagainya, dan untuk penataan sungai ini supaya bisa pengaliran airnya juga berjalan, dan juga kita lagi rencana untuk bagaimana konservasi juga untuk penanaman sepanjang kali ini nih untuk jangan sampai terjadi bencana atau dan sebagainya. Semacam itu. Jadi ini sudah ada upaya-upaya pencegahan, solusinya ini sudah dirembuk ya, berarti sudah dipersiapkan seperti itu ya Pak Kades ya. Ya. Dan tadi sekolah sungai ya? Iya, ya. Nah ini seberapa efektif nih Anda optimis bahwa sekolah ini mampu menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan sungai, sampah dan lain-lain? Baik. Konsep sekolah sungai sendiri itu tidak dalam arti yang formal ya. Ini lebih kepada yang non formal. Dalam konsep bagaimana kita mengakomodir komunitas-komunitas kreatif yang ada di Ende dan sepanjang sungai ini, dengan konsepnya adalah menjadikan heroes dari sungai itu sendiri. Jadi orang pecinta alam tapi fokusnya lebih kepada sungai, dan juga di situ kita ada momen edukasi bagaimana memperkenalkan kepada generasi-generasi pendidikan, anak sekolah dan sekian, untuk mengenal biota yang ada di sungai, lalu ada kebersihan, kita mengangkat sampah-sampah yang ada di sungai, bagaimana kita mencoba mendesain program-program pendidikan yang berkaitan dengan sungai dalam hubungan dengan konservasi dan edukasi. Nah ini itu lebih arahnya ke sana, jadi bukan yang dalam satu konsep sekolah yang formal ya. Berarti jadi ini ke depan itu akan ada paket-paket kelas, inspirasi semacam itu dalam mendukung pemanfaatan sungai itu sendiri. Berarti bisa menggandeng LSM, komunitas-komunitas peduli lingkungan semacam itu ya, Pak Nando? Benar sekali, semacam itu. Baik, Pak Nando, sukses ini untuk rencana-rencana untuk menjadikan Sungai Wolowona ini sebagai salah satu objek wisata ya di Kabupaten Ende ini. Mudah-mudahan lancar ke depannya dan kita menunggu kabar baiknya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Pak